Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami untuk memampukan kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, tetapi biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami sekalian. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini juga masih harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah setiap keluarga semakin bertumbuh dalam iman, percaya, pengharapan sekaligus kebersamaan di dalam Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian, dan setiap Anda yang boleh melihat tayangan ini. Saya rindu bahwa Anda sekalian senantiasa dilimpahkan kesehatan dan Anda sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan, dicukupkan atas setiap kebutuhan, keperluan, dan segala hal yang menjadi harapan dalam kehidupan Anda senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita masih beribadah secara streaming, melanjutkan tema kita di bulan ini, di bulan Januari. Kita masih berbicara tentang gereja dalam rencana Allah. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang misi gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kita telah berada di dalam pembaharuan, perubahan, kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Dan ini sebuah kenyataan yang tidak bisa terbendung. Jikalau saat ini kita juga bisa beribadah secara streaming di tengah pandemi saat ini juga oleh karena teknologi yang menolong kita, memungkinkan kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah sekalipun kita berbeda tempat, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama. Kemajuan teknologi telah memberi dampak yang luar biasa, termasuk hal ini menunjukkan tentang kemampuan manusia dalam mengembangkan berpikirnya, untuk dia memikirkan sesuatu yang lebih mudah, memikirkan sesuatu yang lebih canggih, sehingga apa yang diciptakan dengan sebuah maksud untuk bisa memberi sesuatu yang lebih baik terhadap kehidupan manusia. Tetapi sebuah kenyataan pula bahwa teknologi pun tidak lepas dari sisi negatif yang ada. Kemajuan teknologi, kemajuan berpikir manusia, sehingga seringkali tanpa disadari juga telah berdampak terhadap kehidupan kerohanian. Ketika manusia memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, kemampuan sains yang tinggi, ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, sehingga terkadang manusia ingin memahami Allah dengan kemampuan berpikirnya. Manusia mencoba memahami Allah dengan pengetahuannya. Sekalipun sesungguhnya Allah yang kudus, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, kemampuan manusia tidak akan pernah dapat menjangkau Allah sepenuhnya. Oleh karena itu sesungguhnya ketika kita kembali melihat ke dalam bagian firman Tuhan, inilah Allah
yang melihat bahwa manusia tidak dapat menjangkau Allah dengan segala kemampuannya, termasuk dengan segala pengetahuannya, maka Allah yang merendahkan diri, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sekalipun hal ini juga menjadi sebuah pertentangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Namun demikian, bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita melihat hal ini secara jelas di dalam Alkitab. Tetapi tidak dipungkiri bahwa orang-orang dengan kemampuannya untuk berpikir, dengan ilmu pengetahuannya, mereka mencoba memahami Allah dengan kemampuan berpikirnya. Sekalipun sesungguhnya Alkitab telah jelas mengungkapkan semuanya. Sehingga apa? Iman dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa orang mencari Tuhan berdasarkan apa yang dia temui, berdasarkan pengetahuan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika pengenalan akan Tuhan tidak sesuai dengan kemampuan berpikir mereka, mereka akan mengabaikan hal itu, sekalipun hal itu menjadi sebuah kebenaran. Dalam sisi yang lain, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dan ketika orang mencari kebenaran firman Tuhan berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, kemampuan berpikir mereka, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian merasa tidak memerlukan gereja. Karena memang mereka tidak mengenal Allah melalui iman, tetapi mengenal Allah melalui pengetahuan. Apakah salah pengetahuan dalam kehidupan kita? Tidak. Tetapi ketika kemudian kita mendasarkan kepada logika dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang dinyatakan oleh Allah tidak masuk dalam logika kita sebagai manusia berdosa. Sehingga orang terkadang nggak memerlukan gereja. Tidak sedikit orang berpikir bahwa gereja sudah ketinggalan zaman. Tidak sedikit juga orang yang kemudian berpikir bahwa gereja sudah tidak relevan dengan kehidupan dunia pada masa sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga tidak dapat dipungkiri juga dalam kehidupan kegerejaan pada masa sekarang ini, di mana gedung-gedung gereja atau persekutuan-persekutuan lebih banyak dihadiri oleh mereka yang telah berusia dewasa ke atas, atau bahkan generasi tua. Kemana generasi muda? Ya, ini sebuah kenyataan. Generasi muda sekarang ini, mereka berhadapan dengan teknologi yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang berkembang secara luar biasa, sehingga seringkali mereka menggunakan logika mereka untuk mereka mengenal Allah sesuai logika mereka. Sehingga ketika hal itu tidak masuk dalam logika mereka, kemudian mereka juga merasa tidak lagi memerlukan gereja. Atau bahkan ketika orang datang ke gereja sebagai sebuah rutinitas tanpa didasarkan kepada sebuah kerinduan untuk menyembah Allah, untuk membangun kehidupan keimanannya, membangun kerohaniannya, membangun karakternya, maka sesungguhnya sama halnya orang tidak memerlukan gereja. Karena apa? Ya, orang bergereja hanya sekedar datang ke gereja. Tidak ada sebuah dasar yang benar mengapa kita bergereja. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang misi gereja, kita belajar ada hal yang ingin diungkapkan oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, hal ini mengajarkan kepada kita, termasuk apa yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus
kepada jemaat di Roma dan apa yang ingin diungkapkan oleh firman Tuhan bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Ada maksud yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat dalam perikop ini, dalam pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di sini Rasul Paulus ingin mengungkapkan tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Rasul Paulus ingin menggambarkan tentang sebuah situasi, sebuah kondisi yang seringkali terjadi adanya perbedaan, kemudian adanya kesenjangan dan lain sebagainya, sehingga hal ini menjadi sebuah kerentanan-kerentanan di dalam kehidupan kegerejaan. Kalau Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengungkapkan dalam perikop sebelumnya tentang jangan memberi batu sandungan, ada sebuah harapan di sini tentang bagaimana seharusnya kehidupan gereja. Bagaimana seharusnya kehidupan umat Tuhan. Bagaimana seharusnya kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dari Roma pasal yang ke-15, kalau kita membaca, kita bisa melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus supaya untuk kita saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ketika Rasul Paulus mengungkapkan hal ini, oleh karena Rasul Paulus punya maksud, punya tujuan terhadap kehidupan jemaat di Roma dan firman Tuhan bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Jelas apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, dalam surat yang dikirimkan kepada jemaat di Roma. Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ada sebuah penekanan penting untuk kita perhatikan dalam bagian ayat ini. Rasul Paulus menekankan tentang hidup dalam kesatuan, hidup saling menerima, dan Kristus menjadi teladan
dalam kehidupan kita sekalian. Secara internal kehidupan kegerejaan, dalam kehidupan kebersamaan, saling menerima menjadi hal yang sangat penting. Kita sadar bahwa ketika kita hidup dalam bergereja, kita memiliki latar belakang yang berbeda. Kita memiliki status sosial yang berbeda. Sekalipun secara umum untuk orang membentuk kelompok itu sangat wajar. Namun demikian, ketika orang berkelompok itu bukan menjadi bagian untuk saling memisahkan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dalam kehidupan kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Untuk kita bisa saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita merasa mampu melakukan semuanya, tidak ada kesombongan, dan ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, juga tidak ada perasaan tidak berguna, tidak ada perasaan minder. Karena apa? Karena kita masuk dalam sebuah komunitas, sebuah lingkungan gereja, untuk kita saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, juga termasuk di dalamnya bagaimana kita saling mengampuni. Supaya dalam kehidupan kita menjauhkan dari segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya konflik-konflik di dalam kehidupan kegerejaan. Yang diharapkan dari Rasul Paulus adalah ketika kehidupan kegerejaan sungguh-sungguh menekankan kasih yang nyata, ada penghargaan, penerimaan, pengampunan, penghormatan, ini menjadi hal yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kegerejaan kita. Dan ini menjadi sebuah ujian dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita telah melakukan hal itu sebagai sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah. Minggu yang lalu kita belajar tentang pola gereja berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana ketika melalui kehidupan mereka, Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan kegerejaan kita pada masa sekarang ini? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi di sini dalam kehidupan kita sebagai gereja, tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai gereja, ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan dalam kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita, dalam ayat yang ke-9 Rasul Paulus menuliskan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Bagaimana gereja harus berdampak? Termasuk saat ini dalam masa-masa pandemi, mari kita merenungkan kembali. Kita pergumulkan kembali apa yang dapat kita kerjakan bersama-sama dalam kehidupan kegerejaan kita, untuk gereja tetap menyatakan kasih Allah, kebaikan Allah
kepada semakin banyak orang dalam kehidupan kita sekalian. Terkadang dalam kehidupan kegerejaan kita memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsip. Tetapi hal-hal yang prinsip terkadang justru kita abaikan dalam kehidupan kegerejaan kita. Tidak sedikit gereja masih memperdebatkan tentang teknologi. Boleh enggak dengan teknologi semacam ini dan lain sebagainya. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Jikalau teknologi itu memudahkan kita untuk kita berbagi kasih Allah, untuk kita berbagi kebenaran firman Allah, salahkah teknologi itu? Dalam bagian ini Rasul Paulus mengajarkan, menekankan bagaimana misi gereja. Secara internal mereka membangun dirinya di dalam satu kesatuan untuk mereka tetap bersatu, untuk mereka saling menerima, saling menghargai, saling menguatkan, untuk mereka belajar dari teladan Kristus. Yang kedua, bagaimana kehidupan gereja ini kemudian punya sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab untuk gereja menyatakan rahmat Allah, supaya bangsa-bangsa juga memuliakan Allah. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah mengingatkan kita, termasuk dalam masa-masa pandemi saat ini, untuk kita tetap dalam panggilan kehidupan kita. Membangun diri kita, membangun kehidupan kegerejaan kita, tetapi juga bagaimana gereja harus memberi dampak terhadap kehidupan dunia ini. Tugas besar, panggilan, tanggung jawab yang besar ini tidak bisa kita kerjakan sendirian. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling meneguhkan, untuk kita menjauhkan dari hal-hal yang memungkinkan memunculkan konflik-konflik dalam kehidupan kegerejaan kita. Karena energi kita harus lebih kita arahkan bagaimana gereja yang harus menjadi berkat bagi dunia ini. Dan setiap kita membangun iman, percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup bagian firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Rasul Paulus dalam suratnya yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menuliskan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Kerendahan hati sangatlah penting untuk terus kita bangun dalam kehidupan kita, untuk kita terus menyatakan rencana Allah, misi Allah melalui gereja, supaya semua bangsa memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan,
setiap kesempatan dalam hidup kami, kiranya kami boleh terus menumbuhkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terlebih dalam masa-masa pandemi saat ini, kiranya kami boleh semakin mendekatkan hidup kami kepadamu. Untuk kami boleh semakin percaya bahwa di dalam Kristus ada begitu banyak jawaban atas setiap pengharapan-pengharapan kami sekalian. Kami terus menyerahkan Tuhan pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Kami juga terus menyerahkan untuk upaya pemerintah di dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang boleh memberkati. Kami juga menyerahkan untuk Satgas COVID GGBI yang telah dibentuk. Biarlah Satgas ini boleh Tuhan berkati. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh berkarya. Sehingga melalui Satgas COVID ini boleh menolong gereja-gereja untuk semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja untuk ambil bagian di dalam mendukung upaya pemerintah di dalam menangani pandemi saat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan mereka yang saat ini juga bertanggung jawab dalam tugas panggilan mereka sebagai tenaga medis Tuhan yang boleh terus memberkati mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan semua jemaat Tuhan dalam masa pandemi ini untuk kami boleh terus diikat dalam satu ikatan kasih kami. Untuk kami boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Untuk kami boleh saling mendorong dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja Tuhan boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah hidup untuk saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni. Kiranya kehidupan kegerejaan kita terus bertumbuh dan ditumbuhkan dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin.